Salam puji Tuhan, kembali kita memuji memuliakan Tuhan di hari Selasa tanggal 29 April 2025. Di penghujung bulan ini kita kembali memuji Tuhan dari hati kita. Kita mulai dengan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jamnya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, hanya penggodaku. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku keluhkan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, jiwa kami, tubuh kami, roh kami, yang selalu menuntun kami hingga hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan kemurahan-Mu. Kami boleh ada di sini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Terlebih dahulu Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dalam hadirat-Mu. Kami mulai pujian penyembahan ini, Roh Kudus iringi kami. Haleluya, amin. Kita lanjut dengan lagu Di Jalanku Diiringi. Di jalanku diiringi oleh Yesus. Jalanku diiringi oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi oleh Yesus? Damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Jalanku yang mengikut, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan di
Dari cadas di depan datang air yang sedang. Dari cadas di depan datang air yang sedang. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada malam hari yang baik ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan. Hadirlah Roh Kudus hanya Engkau yang bisa mampukan kami memahami ini. Ajar-ajari kami Tuhan. Kami akan mendengar firman-Mu untuk kami renungkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini terambil dari Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang bijaksana bersabar. Jelas dalam firman ini, ketika kita cepat naik darah atau darah tinggi ya, akibat bisa jadi akibat makanan, kita cepat marah, itulah darah tinggi, kita akan rugi sendiri saudara-saudara. Secara jasmani kita akan rugi, apalagi secara rohani. Disebutkan di firman Tuhan ayat 17, siapa yang naik darah berlaku bodoh. Kalau istilah dulu botol, bodoh dan tolol. Itulah ketika orang marah, keluarlah kalimat-kalimat seperti itu, botol atau kebun binatang, semua disampaikan. Karena apa Bapak Ibu? Di sini karena cepat naik darah. Lawannya cepat naik darah berarti tidak naik darah, tidak cepat marah. Dan di sini terakhir, tetapi orang bijaksana bersabar. Ketika kita menahan marah kita. Dengan apa tandanya? Bersabar. Di Alkitab menyebutkan mereka adalah orang yang bijaksana. Di mana maksud bijaksana ini adalah dia tidak cepat marah tetapi dia sabar. Itulah maksud kalimat di ayat 17 ini. Bersabar merupakan orang yang bijaksana. Ayat 17. Karena kita bersabar itu ciri-cirinya adalah orang yang bijaksana. Sering kali dalam kehidupan yang kita alami, banyak yang membuat kita menjadi cepat marah. Darah tinggi, tidak dapat mengontrol amarah, hingga akhirnya tidak sedikit banyak orang yang tiba-tiba stroke akibat darahnya tinggi sampai kepala. Tubuh secara kesehatan tidak dapat menahan. Ketika sudah naik ke saraf menyerang dan terjadilah stroke ringan, itu dimulai dengan darah yang tinggi nih, yang ayat 17. Siapa lekas naik darah? Orang yang lekas naik darah setidaknya di situ ada penyakit yang disebut darah tinggi. Ya, orang yang sering suka merokok, begadang, minum minuman keras, itu lebih cenderung mereka orang-orang yang lekas marah. Ada yang tidak marah, ada Bapak Ibu, ada. Tapi perbandingannya itu 1:100 ya, atau 1:500. Yang jelas sedikit. Ada yang menahan, pasti ada. Biasanya itu yang bisa menahan itu dengan secara tanpa berpikirnya pada usia udah tua, dia tidak bisa lagi punya kekuatan.
Dia tidak bisa lagi memiliki pikiran sehat untuk mencerna. Mereka yang usia udah lanjut, umumnya mereka orang yang sabar. Adakah yang tidak sabar? Pasti ada. Di setiap kehidupan kita semua, banyak hal-hal yang bikin kita darah tinggi. Apalagi ketika kita bawa motor. Ketika jalan itu berlobang, keluar kalimat-kalimat kebun binatang. Atau ketika jalan itu berlobang, ban kita kempes akibat kena paku. Apakah kita bisa mengontrol diri kita untuk tidak cepat marah seperti yang Amsal 14 katakan di ayat 17. Itu adalah bagian dari PR kita semua, Bapak Ibu. Orang yang bersabar ciri-cirinya adalah orang yang bijaksana. Ya, saya percaya itu. Kenapa dia tidak bisa marah? Bukan tidak bisa, tidak cepat marah. Ya, karena pandangan sudut mereka dalam hal-hal sepele atau dalam hal yang lebih besar. Karena sudah terbiasa untuk tidak cepat marah, tidak naik darah. Itu pun harus didukung oleh faktor makanan, Bapak Ibu. Kalau umumnya yang sering makan daging, gorengan, itu orang yang cepat-cepat darah tinggi, cepat-cepat marah. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita di Amsal 14 ayat 17, berbahagialah kita ini yang selalu mendengar firman Tuhan dan kita renungkan. Dan saya percaya tidak hari ini, esok, lusa, atau hari-hari yang akan datang, apa yang kita bicarakan hari ini, apa yang kita ungkapkan hari ini, itu akan Tuhan sediakan di memori untuk mengingat itu. Tetapi jauh lebih penting bagaimana akhir hidup kita, di manakah kita nanti. Itu jauh lebih penting dari sebuah masalah-masalah yang sepertinya berat tetapi ringan. Bapak Ibu semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus, pada malam ini mari kita datang kepada Tuhan Yesus, memohon, merendahkan hati kepada mereka, supaya kita tahu ketika kita di posisi mereka, apakah kita masih cepat marah? Ya, kalau kita semarah, tentu itu pasti ada surat teguran dari pengelola. Itu pasti. Tetapi itu jauh lebih banding, karena itulah tempat proses belajar mereka. Kalau perlu kita setiap hari atau minggu hari ketiga ditambahkan dalam sebulan 2 kali, terserah. Karena hal-hal seperti ini yang membuat kita semakin tahu, semakin dekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu, pesan saya kepada kita semuanya, mari kita menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari sisi kiri, sisi kanan, belakang, depan. Itu adalah perbuatan si iblis yang dapat mempengaruhi orang yang tidak percaya, hingga terjadilah keributan, bahkan terjadilah pertumpahan darah yang merugikan kita sendiri.
Di sini peran aparat kelurahan, kecamatan harus segera membuat senter atau tempat khusus untuk membersihkan tempat-tempat sampah itu. Tentu setiap pagi kita melewati tempat itu terasa bau, tetapi dalam bau itu tentu ada penyakit. Begitu juga dalam diri kita. Ketika kita sakit jiwa kita datang kepada Tuhan memuji, memuliakan. Tentu obat yang dimaksud di dalam ini adalah obat secara rohani. Ketika kita percaya akan sembuh, pasti Tuhan menyembuhkan. Amin. Begitulah singkat renungan dari saya untuk kita dengarkan dari Amsal 14 ayat 17. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, puji sembah. Terima kasih Allah, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini kembali aku datang untuk mengucap syukur, melakukan hal yang baik supaya Tania anak kami supaya segera besar. Kami juga Tuhan ingin Tuhan di dalam pujian penyembahan ini banyak saudara-saudara kita yang menonton channel mengangkat tangan, menyatukan tujuan kita sebagaimana Tuhan sudah mewujudkan mati di kayu salib. Begitupun juga kami mematikan kedagingan kami, hawa nafsu. Sangat sulit Pak, sangat sulit Tuhan Yesus, sangat sulit. Tetapi ketika Tuhan sudah bertindak, apa yang tidak mungkin itu pasti terjadi. Tuhan, aku juga ingin berdoa buat saudara-saudara kami yang telah menonton channel YouTube ini, dimanapun mereka berada dan berangkat tangan. Tuhan sertai kami, iringi kami setiap waktu. Sekalipun ada hambatan yang kami hadapi, itu dapat kami selesaikan secara baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami boleh berkumpul di tempat ini yang bukan area terdampak yang sudah berlama-lama mereka gunakan. Semakin kecil kali mereka buka. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak semakin terpuruk oleh karena perbuatan bodoh kami. Aku juga berdoa Tuhan buat saudaraku yang bernama Yanti Papahan di Papua yang berdoa ingin Tuhan jamah bagian peranakannya supaya ia bisa melahirkan secara baik dan kembali kepada rencana-Mu Tuhan. Tuhan yang baik, pada malam hari ini juga aku berdoa buat lingkungan kami tinggal, khususnya di perumahan Pesona Bumi Harapan 2 ini. Tuhan, ajar kami untuk saling hormat, menghormati, menjaga kerukunan, bergandengan tangan walaupun kami beda ibadahnya, beda caranya, tapi tidak beda kasih Tuhan kepada mereka, begitu juga kepada kami. Terima kasih Bapa, Kau telah mendengar firman, telah mendengar doa kami. Setelah firman ini, biarlah doa itu menjadi terbaik dalam hidup kami. Doa itu semakin menjadi yang terindah buat dia, dimanapun kita berada Tuhan. Berurapi perjalanan kami, begitupun juga adik kami di sana, Tulus, Tania, semuanya Tuhan kami doakan. Biarlah yang menjadi action, biarlah Tuhan berkati. Damaikan hatiku kepada yang lain dengan cara-Mu Tuhan. Aku serahkan di dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kembali kita bernyanyi memuliakan Tuhan. Lagu penutup adalah tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kaulah sahabat sejati. Dapat memisahkan kita dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak satu pun, tak satu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaankan, tak satu pun, tak satu. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan kan, tak satu pun, tak satu. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Engkau Yesus sahabatku. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk menutup pujian penyembahan ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah selesai memuji memuliakan nama-Mu di hari Selasa ini. Tuhan, urapi kami, semua yang menonton channel YouTube ini, yang mengangkat tangan kami dalam keluh kesah, dalam harapan, dalam memohon kesembuhan dari sakit mereka. Tuhan, jamah semuanya anak-anak Tuhan melalui media sosial ini. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan tidak terbatasi oleh apapun dalam bentuk apapun, tapi
Tuhan berikan buat yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah pujian penyembahan ini Tuhan sebagai persembahan yang terbaik di hadapan-Mu, dan kami tutup dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada ini. Karena Engkau yang punya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, penyembahan hari ini selesai. Jangan lupa di-share, bagikan supaya banyak saudara-saudara kita yang bersama menonton kita mengangkat tangan, akhirnya memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.